Oke, halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas pertanyaan yang sering muncul di berbagai fandom Kage no Jisrukusa, yaitu kenapa Sid nggak percaya kalau Claire punya kemampuan tersembunyi dari Aurora. Ya, sepanjang cerita Kage no Jisrukusa kita tahu nih, kalau Babang Sid nggak pernah percaya kakak perempuannya itu punya kekuatan tersembunyi, dan malah menganggap kakaknya itu terkena penyakit Chunibyo. Padahal kita tahu sendiri kan kalau Claire udah berkali-kali kesurupan Aurora dan mendapatkan eksperimen aneh-aneh termasuk dari Zeta sendiri yang memasukkan salah satu anggota tubuh iblis Diabolus atau Aurora ke dalam tubuhnya Claire gitu. Tapi kenapa Babang Sid itu masih nggak percaya kalau Claire punya kemampuan itu? Alasannya satu teman-teman, karena penyakit Chuni dari Sid sendiri sudah sangat parah hingga membuatnya itu menganggap semua kejadian yang ada di Isekai Kage no Jisrukusa ini cuma drama saja yang dibuat-buat sama anggota Shadow Garden gitu. Kalian sadar nggak sih selama animenya ini berlangsung, mau seberapa berat kejadian yang ada di dalamnya, entah itu penculikan, teror, sampai pembentukan Shadow Garden sendiri cuma dianggap sebagai drama oleh Sid. Ya, Sid itu sering bilang dalam hatinya tiap kali anggota Shadow Garden itu beraksi, kalau mereka telah memainkan peran menjadi mata-mata dan organisasi dalam bayang-bayang dengan sangat baik. Itu aja sudah menunjukkan kalau semuanya hanya drama di mata Sid. Bahkan saat arc Kota Tanpa Hukum, Sid itu menikmati kekacauan di sana seperti drama, dan dia memposisikan dirinya sebagai orang yang mengikuti alur drama tersebut. Nah, kalau dia hanya menganggap kekacauan dalam kota aja sebagai drama nih, ya pantas aja Sid nggak percaya dengan perkataan Claire yang ngaku-ngaku kalau dirinya punya kekuatan gitu. Dari dulu memang sih, Sid itu udah ngambil jalan yang beda dari yang lainnya. Bahkan tujuannya dengan tujuan dari organisasinya sendiri aja udah beda jauh, dimana Sid itu ingin menemukan kekuatan dan sihir umur panjang supaya dia bisa hidup selama 300 tahun seenggaknya gitu. Sedangkan nih organisasinya sendiri kan ingin membasmi kultus Diabolus yang membuat kekacauan bagi dunia mereka. Nah, gregetnya tujuan yang terselubung dari Sid tadi malah dibaca sama Zeta, dimana Zeta sendiri akhirnya ingin mewujudkan keinginan Sid yang sebenarnya, walaupun harus ngorbanin apapun termasuk juga Claire sendiri. Dan tentu Babang Sid juga setuju dengan itu dong. Bahkan dalam volume 6 kemarin aja, dia tuh nggak terlalu peduli dengan keadaan Claire yang lagi koma karena kerasukan Aurora lagi. Ya, di sini lagi-lagi penyakit Chuni akutnya Sid itu sudah membuatnya tidak bisa membedakan mana keadaan yang benar-benar genting dan mana keadaan yang tidak genting. Kalau Sid itu normal, pasti dia udah ngeluarin kemampuannya untuk menyembuhkan Claire. Cara dia itu kan bisa membersihkan orang-orang yang kena penyakit Demon Possession. Jadi nggak mungkin kan Sid itu tidak bisa menyadarkan Claire sewaktu koma karena kerasukan Aurora. Tapi di sini Sid itu sengaja nggak menyembuhkan Claire karena dia itu nggak mau ngedengerin ocehannya Claire kalau kakak perempuannya itu sampai bangun lagi. Cukup ironis sih, tapi memang mungkin itu jalan pikir dari Sid. Ya, terlepas dari itu semua, gue juga cukup kagum sama jalan pikirnya Sid nih. Dia menganggap semua hal itu enteng hingga ya membuat semua masalah yang dihadapi sama Sid itu benar-benar enteng. Jadi ya main psikologikal juga sih anime yang satu ini. Dia nganggep para anggota kultus Diabolus itu kan cuma sebagai bandit biasa. Makanya dia juga bisa bantai-bantai semua anggota kultus Diabolus itu bagaikan bandit biasa. Dan terakhir gue lihat si Shadow atau Sid itu dalam mode seriusnya dan punya perasaan benci sama musuhnya itu ketika dia ngadepin Ruslan Barnett, ayah dari Sherry yang memanfaatkan Sherry, padahal dia sendirilah yang membunuh ibunya Sherry gitu. Di situ memang si Sid atau Shadow ini rela dirinya itu dibenci sama Sherry, asalkan dia itu bisa membunuh Ruslan Barnett yang selama ini menjadi penalu dalam hidupnya Sherry gitu. Ya, masih ada kebaikan lah dalam hati Sid ini. Dan mungkin segitu pembahasan untuk cara berpikir Sid yang cukup aneh menurut gue. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.